Kita akan masuk Bapak Ibu ke sesi berikutnya, yaitu tentang pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Nurse Juliani Tarigan, Magister Keperawatan dengan judul Manajemen Konflik dalam Penugasan dan Pendelegasian Tugas di Unit Khusus. Halo, Bu Juli sudah bergabung dengan kami ya, Bu ya? Oh ya. Sudah, Ya, selamat sore, Bu. Baik, Bu Juli mohon izin sebelum pemaparan saya bacakan dulu CV-nya ya, Bu. boleh Mbak Cindy. Baik. Baik, Bapak Ibu, Ibu Nurse Juliani Tarigan, Magister Keperawatan. Beliau saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Bu Juli sudah menyelesaikan S2 Manajemen Keperawatan di STIK Saint Carolus di Jakarta. Sebelumnya, beliau juga sudah pernah bertugas di unit pediatrik, rawat jalan, dan IPD di Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta. Pernah bertugas di kamar operasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai Kepala Divisi Keperawatan, Ketua Komite Kredensial, Manajer Pelayanan Pasien, dan juga Clinical Instructor di RS Mentari Tangerang, dan juga sudah pernah sebelumnya ya Bu ya, Ketua Komite Keperawatan RSA Bunda Jakarta. Nomor telepon dan alamat email Bu Juli sudah tampak pada layar Bapak Ibu. Sekali lagi jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ingin dikonsultasikan kepada Bu Juli dipersilahkan. Mohon izin Bu Juli, waktunya nanti 1 jam 15 menit. 10 menit sebelum berakhir nanti saya izin mengingatkan ya Bu ya, setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ruang Zoom kami persilahkan kepada Bu Juli, silakan Bu. Terima kasih. Sebelumnya, berarti saya yang share screen ya Mbak Cindy ya? Silakan Bu Juli. Teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, Silakan baik. Ibu. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Cindy ya. Teman-teman di sini juga yang ikut dalam apa ya seminar ini, saya yakin, semuanya ya saya yakin ya di manajerial ya, karena kepala unit adalah manajerial di lini terdepan. Ada Mbak Cindy ada itunya nggak Mbak Cindy? Kira-kira memang yang kan ini judulnya semuanya terkait manajerial ya, dari pagi sampai sore ini gitu ya. Hmm. Berarti memang yang mengikuti rata-rata memang duduk di manajerial ya? Paling nggak ya Be- ketua tim juga manajerial ya? Betul Ibu, berdasarkan data yang mendaftar seperti itu Bu Juli. Oh, baik, baik. Baik. Teman-teman, mungkin di sini kalau begitu kita banyakkan kita sharing ya, sharing dan mungkin saya bisa beri apa sedikit memberikan sebuah apa ya sebuah experience gitu ya selama saya bekerja ya saya bekerjanya sudah lama sekali dari tahun 1995 ya jadi mungkin dan itu nggak pernah berhenti bekerja terus gitu ya. Jadi paling nggak apa sih yang saya sudah dapatkan, tapi mungkin ada juga teman-teman yang lebih senior ya, tapi kayak tadi, Bu Anas itu jauh lebih karena beliau kan memang, dosen saya ya, saya tahunya dosen saya dan banyak, ilmu-ilmu yang kita dapat dari pagi itu. Tadi tadi itu dengan, penghitungan tenaga di ICU ya, kemudian, dari Bu Winda sendiri ya, kemudian dari Bu Anas yang cukup menarik sekali karena itu, manajemen konflik pasti, kita hadapi setiap hari pasti kita hadapi gitu, bagaimana cara manage-nya, tadi sudah diajarkan, banyak. Ini, saya rasa materi-materi ini sangat penting buat, teman-teman, yang duduk di kepala unit, ataupun, di ketua tim ataupun di PJ Shift, apalagi di, bidang perawatan. Baik, mungkin saya, eee, mulai saja. Nanti, boleh sebenarnya sih kemarin saya janji sama Mbak Cindy, kita kumpulin pertanyaan gitu, tapi kalau di tengah-tengah mau bertanya boleh aja sih Mbak Cindy, biar kita lebih interaktif ya. Baik Bu, Ya baik. heeh, gitu ya Mbak Cindy ya. Baik Baik kita Bu. mulai ya.
Peran dan fungsi manajemen. Manajerial ini manajemen keperawatan. Saya rasa dari tadi pagi itu, intinya di sini ya, inti dari semua yang kita bicarakan dari awal itu di ini, POSAK namanya, POSAK ya. Jadi teman-teman harus, benar-benar, hafal apa sih itu POSAK gitu ya. Saya rasa sih teman-teman sudah membuatnya, sudah, mengaplikasikannya setiap setiap, saat gitu ya. Tapi mungkin di sini kita bisa, mengupdate sedikit gitu ya. POSAK itu apa? Peran manajer interpersonal, informasional, dan desisional. Nah, perencanaan. Perencanaan teman-teman pasti membuat perencanaan. Program kerja. Program kerja di unit kerja pasti membuat, yaitu dengan 5W1H. Kemudian membuatnya secara SMART ya. SMART itu tadi 5W1H berarti what, who, when, why, where, how, bagaimana, apa sih yang terjadi ya, apa sih saja yang terlibat dalam rencana ini, kapan terjadinya, mengapa hal ini kita angkat, di mana terjadinya, bagaimana peristiwa bila terjadi, itu teman membuatnya perencanaan. Yang tadi SMART juga ya, itu biasanya ya memang harus spesifik gitu ya, terukur, achievable gitu ya, relevan, kemudian time bound goals-nya bagaimana ya. Jadi terdokumentasi, tersepakati ya, tujuannya itu tercapai, sukses dan kerugian minimal. Pasti kan membuatnya tadi apa? Program kerja. Program kerja harus ada di setiap unit supaya kita tahu goals-nya kita seperti apa dan kita akan memberikan laporan itu setiap bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan gitu ya. Dan akhirnya laporan tahunan yang harus teman-teman berikan kepada bidang perawat. Kemudian untuk pengorganisasian, mungkin nanti kita banyakkan arahnya ke pengorganisasian ini ya. Tadi kalau pengorganisasian ini berarti mengatur rantai komando kendali, setiap individu tahu peran. Nah, ini di sini berarti berhubungan dengan apa? Struktur organisasi. Teman-teman harus membuat struktur organisasi di unit supaya sistem leadership lebih mudah, seorang leader harus bisa menciptakan leader baru. Itu baru dikatakan mereka seorang leader. Kalau enggak menciptakan leader, seharusnya tidak bisa dikatakan seorang leader. Ya, jadi itulah pengorganisasian ini penting sekali. Jadi rantai komando harus jelas yang tadi ya. Berarti ada di dalamnya ada struktur organisasi yang isinya apa? Uraian tugas. Uraian tugas setiap yang ada di struktur tersebut. Nah, itu teman-teman harus buat supaya nanti urut-urutannya nanti ke penugasan ya. Karena saya ditugaskan ke penugasan dan pendelegasian ya, karena urut-urutannya nanti ke situ. Kendali setiap individu tahu perannya. Jadi dari struktur organisasi, kemudian dibuat sebuah uraian tugas, kemudian ada RKK yang itu sebagai arah daripada setiap perawat untuk bekerja. Perawat PJ-SIP apa uraian tugasnya, perawat pelaksana apa uraian tugasnya, kemudian ketua tim di sini bagaimana, misalnya perawat primer harus bagaimana, itu menjadi kejelasan dari setiap individu supaya mereka juga tahu arah apa sih harus mereka kerjakan. Jangan nanti datang kerja terus pulang gitu. Jadi seakan-akan ya udah datang kerja ya sudah, ntar juga pulang gitu ya. Jadi seakan-akan bekerja itu tidak tidak mengetahui peran dan fungsinya. Apa sih yang dilakukan? Apa sih tanggung jawabnya? Disinilah tugas kita sebagai manajer di lini terdepan untuk memberikan sebagai acuan buat teman-teman di lapangan. Kemudian S itu staffing ya, ketenagaan, mengatur.
mengatur ketenagaan, standar rekrutmennya seperti apa, alokasi setiap individu yang kompeten. Nah, di sini teman-teman harus buat juga ya rekapitulasi ketenagaan di ruangan, kemudian bagaimana bornya, jenjang karirnya, mutasi, rotasi yang harus teman-teman buat seperti apa ya. Pasti ada yang nggak mungkin staf itu terus saja di unit itu. Walaupun nanti akan sulit ya dipindahkan, tapi harus ada program rotasi dan mutasi itu harus ada. Jadi, perencanaan itu jangan ya kalau dirotasi merasa, "Aduh kok dia dirotasi berarti aku jelek," gitu, enggak. Jadi, tugasnya teman-teman juga memberikan sebuah apa, pengarahan, sebuah motivasi supaya, mereka, eee, mau dirotasi dan mutasi. Karena semakin sering, sebenarnya semakin sering perawat dirotasi, kemudian, program mutasi dan rotasi ini jalan, mereka akan siap ditempatkan di mana saja. Dan itu, membuat apa ya, eee, pemikiran mereka lebih luas dan itu sangat menguntungkan seorang bidang perawatan. Ya, karena kenapa ya, karena memang ketika dia ditugaskan di mana, dia tahu ketika ditugaskan di mana, di IGD misalnya, di ICU misalnya, ini sesuai kompetensi ya, sesuai PK juga. Mungkin cara mengatur ini juga harus sesuai dengan PK-nya. Mungkin kayak di unit khusus minimal PK 2. Ya saya berharapnya begitu, karena kemarin juga ada temuan ketika akreditasi ya, eee, di kamar operasi itu ada PK 1 gitu ya, itu, waktu mengupload ya itu memang mungkin kitanya yang kurang teliti ya, menguploadnya itu PK 1 gitu ya. Eee, Memang jadi temuan dan saat itu juga harus merubah, memang memang sudah saatnya juga naik PK ya, jadi kita langsung, mengajukan, kredensial gitu ya, pengajuan kredensial, oleh dari perawat tersebut gitu ya, untuk karena memang, kita lihat memang kompetensinya, bisa untuk dilakukan kredensial untuk, PK. Jadi, teman-teman saya bilang ketenagaan pengelolaan staf ini, sangat penting ya, karena, banyak pengalaman saya ketika saya merotasi memang banyak sekali yang apa ya, merasa ya tadi jadi manajemen konflik juga ya buat kita ya, merasa dirinya itu, yang tadi, "Kok saya terus?" Gitu, "Apa sih yang salah sama saya?" Gitu ya. Dan tugas kita lah untuk memberikan pengarahan. Tapi ya akhirnya mereka biasanya malah, setelah dirotasi ini, setelah dilakukan rotasi akhirnya menemui saya lagi, "Ibu izin terima kasih, saya sudah dirotasi." Akhirnya, saya tahu bagaimana IGD, bagaimana rawat inap, bagaimana di ICU bagaimana gitu. Akhirnya saya begitu sekolah, S1 nurse, dia melanjutkan sekolahnya, saya mudah sekali belajarnya karena kita mengambil, profesi nurse itu kan kita memang harus siap ya, harus siap sebulan di ICU, sebulan di IGD gitu ya, sebulan di, rawat inap gitu ya. Itu membuat, pengalaman yang ada membuat kita lebih mudah untuk bekerja. Eee si anak tersebut terima kasih banget, sama saya ya, bicarakan langsung, waktu dulu minta maaf dulu nggak suka dirotasi, suka, protes sama ibu gitu ya. Tapi ternyata dengan rotasi tersebut, saya mudah sekali untuk menyelesaikan sekolah saya. Itu yang saya dapat ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa, ketika nanti di bidang perawatan, apa anak buahnya dirotasi susah gitu ya, kalau teman-teman bisa memberikan pengarahan itu sangat membantu, dalam bidang perawatan juga gitu ya, kita bekerja sama dengan bidang perawatan. Kemudian pengarahan ya, fungsi pengarahan ini actuating ya, POSAK A itu pengarahan, membentuk perilaku individu, komunikasi, motivasi belajar setiap individu, perilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, fungsi pengarahan ini sangat penting, penting banget ya. Karena pengarahan ini, ibaratnya bimbingan yang terus-menerus kepada staf. Jadi bisa melalui perseptorship, melalui, pembentukan seorang mentor ya,
coaching ya. Jadi ini harus terus-menerus. Jadi kalau kita melakukan pembiaran eh, akan stuck. Perawat-perawat kita tidak akan maju. Jadi ini harus terus-menerus, jadi kayak supervisi ya. Saya bilang tadi, apalagi rumah sakit baru, jadi harus kita membentuk tim mentor sendiri atau preceptorship yang saat ini lebih kerennya preceptorship ya, untuk memberikan bimbingan yang terus-menerus kepada perawat. Kemudian C itu controlling, pengendalian. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Standarnya bagaimana penilaian kinerja, bagaimana indikator mutu yang terpenuhi. Nah, di sini juga kepala ruang sangat berfungsi, sangat membantu sekali karena sebenarnya perawat tuh harus ada penilaian kinerja tersendiri untuk mereka selalu merasa oh iya aku dinilai gitu ya. Oh aku harus bekerja baik karena ada penilaian. Penilaian kinerja itu bisa ada kualitatif, kuantitatif ya, ada kedisiplinan di dalamnya, ada kinerja, kemudian ada juga ya pelatihan-pelatihan yang diikutin gitu. Itu harus ada sebenarnya dulu sebenarnya saya di rumah sakit sebelumnya itu setiap bulan itu harus ada penilaian kinerja karena ujung-ujungnya akan untuk apa ya? Untuk remunerasi. Karena kalau penilaian kinerja kita nggak bagus, ujung-ujungnya remunerasi akan turun gitu ya. Tapi mungkin di rumah sakit teman-teman ada atau tidak ya, saya berharapnya di keperawatan ada ya. Bagaimana? Karena walaupun remunerasi dibilang kalau di swasta nggak ada sistem remunerasi, tapi kan bisa nanti penilaian kinerja itu akan ada di akhir tahun. Saya rasa ada ya, harus ada apa sih penilaian kinerjanya, dari ujuk-ujuk tahu-tahu ada penilaian gitu. Tapi kalau ada penilaian kerja dari tiap bulan dan kita evaluasi, itu berarti penilaian kita cukup subjektif. Nanti penilaian kinerja ini macam-macam bentuknya, mungkin dari penilaian kinerja, dari yang kita buat tabel ya, di dalamnya ada evaluasi kompetensi juga yang kita lakukan penilaian kompetensi dan ada hasilnya biasanya penilaian kompetensi kan ada hasil ya, ada hasil misalnya ya sekarang penilaian kompetensi itu harus lebih dari 85% baru dinyatakan lulus ya. Itu sebenarnya saya nggak tunjukin ya, sebenarnya kita sudah punya instrumennya di Rumah Sakit RRCA BJ, itu sudah ada instrumennya dan kita masih baru mau uji coba juga. Tapi kita sudah instrumen sudah ada. Mungkin ya bulan ini karena saya di bidang perawatan juga baru 2 minggu ini, karena itu sebenarnya tugas bidang perawatan. Karena sebelumnya saya di komite, jadi saya tidak konsen menjalankannya karena memang bukan tugas saya. Nanti penilaian kinerja ini akan ada dan instrumennya kami sudah siapkan di setiap unit kerja. Di IGD bagaimana, di ICU bagaimana, di rawat inap bagaimana, itu sebagian besar saya sudah berikan. Dan bentuknya nanti ya kita kerjasama dengan CICI yang karena memang mereka butuh sebuah penilaian kinerja buat nanti semua staf di rumah sakit. Jadi saya rasa dengan ini penilaian di akhir tahun itu akan cukup objektif ya. Mungkin itu yang saya bisa berikan di bagian posak ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kita lanjut roles of manager. Mungkin di sini saya ngebahas sedikit aja ya. Untuk roles of manager ini adalah interpersonal, informational, dan decisional. Figure, a manager is a aspirational figure. Jadi figur yang menginspirasi. Manager lead people, not just on work related matters. Jadi manager yang memotivasi setiap karyawannya. Kemudian liaison ini manajer
know how to bond and establish a relationship. Jadi manajer tahu menjalin kedekatan dengan untuk mengembangkan relationship ya, hubungan dengan yang lainnya. Kemudian informational monitor, manajer analisa data dan akurat untuk mengambil sebuah conclusion ya. Ini kita makanya saya bilang ini kan di RSCA sendiri dituntut kepala unit harus bisa memonitor semua ya tadi ya pendapatan di ruangannya, apa sih yang menjadi produk-produk unggulannya gitu ya, apa sih inspirasinya, itu kita sudah diminta dan apa hasilnya. Berharapnya sih setiap bulan kita bisa memberikan yang terbaik dari inspirasi-inspirasi yang ada di unit kerja. Di sini ada disseminator, manager transmit and communicate ya, data yang efektif. Kemudian spokesperson, manager know how to speak on behalf of the company. Jadi manajer mengetahui kepentingan apa sih yang di rumah yang dari perusahaan harapkan gitu ya. Kemudian entrepreneur, manager take inovatif brave decision. Jadi manajer yang inovatif. Disturbance handler, manager solve the problem that the company has. Resource allocator, manager are in charge of allocation resource property. Jadi menjadi seorang pemimpin dalam resource propertinya. Jadi dia harus mengetahui nih apa sih di unit kerjanya yang bisa dikembangkan ya, yang SDM-nya, ya alat-alatnya gitu ya. Kemudian negotiator, manager are continually negotiating, yaitu mereka harus bisa bernegosiasi. Ya kalau memang ini ya tetap bekerja sama dengan bidang perawatan. Jadi seorang kepala ruang yang saya katakan tadi manajer di lini terdepan, tugasnya sama aja dengan bidang perawatan. Jadi tapi di lingkup yang lebih kecil. Nah, seorang manajer kepala bidang akan meminta semua pendapat-pendapat dari kepala ruang tadi ya, salah satunya ya ini kita menyamakan roles of manager ini. Kita lanjut ya. Nurse Executive Development Map. Jadi ya saya bilangnya kamu pasti bisa. Kita pasti bisa untuk menjadi seorang nurse eksekutif ya, ini ya development map-nya. Communication and relationship building, kemudian organizational alignment and culture, leadership yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman harus bisa menciptakan leader baru Anda bisa dikatakan seorang leader. Kemudian professional practice, business skill, harus tahu bisnis juga. Kemudian relationship with self gitu. Jadi maksud saya tahu bisnis juga ya, mengetahui apa sih harus diketahui bahwa kita harus meningkatkan bisnis ini, caranya gimana? Bisnis perusahaan kita harus meningkatin bagaimana caranya? Yang dengan meningkatkan mutu asuhan yang kita punya, kita menjadi seorang marketing dan kita akan meningkatkan rumah sakit kita juga dengan mutu pelayanan kita. Mutu pelayanan kita buat. Kita nggak bisa menjadi oh ini masuk kayak marketing gitu ya, masuk sini gitu ya untuk dirawat, enggak. Tapi dengan mutu yang kita punya, dengan skill yang kita punya dari keperawatan, otomatis suatu saat pelanggan-pelanggan kita bukan hanya mencari dokter, tapi mencari kita, perawatnya bagus, perawatnya the best gitu ya. Itu ya, tapi harus kompak dan harus semua rumah sakit mempunyai visi, misi, dan goal yang sama tadi ya. Nah, mungkin kita lanjut ke penugasan dan pendelegasian. Sebenarnya untuk ini nggak terlalu banyak yang kita akan bahas, karena penugasan dan pendelegasian itu sebenarnya kalau penugasan, kalau saya berpikirnya banyakkan ke arah apa ya, uraian tugas ya, struktur organisasi yang kita punya. Kemudian untuk pendelegasian ya kita banyakkan ke
asuhan keperawatan. Jadi ini hubungannya kepada rincian kewenangan klinis yang biasanya didelegasikan oleh siapa gitu ya? Didelegasikan oleh perawat kepada kita, yang didelegasikan oleh kepala ruang kepada PJSIP gitu ya. Kemudian kok penugasan, penugasan apa yang diberikan gitu ya, penugasan juga bisa bentuknya ya ketua tim kepada perawat pelaksana gitu, apa sih yang ditugaskan gitu ya. Mungkin kita ngebahasnya begitu. Nah, untuk khusus, unit khusus tadi udah dibahas banyak tuh dengan Ibu Ani ya, pagi ya. Eee, wah panjang tuh benar-benar, saya sih, ngelihat pengalaman beliau, saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Teman-teman, karena memang ruang ICU itu kompleks sekali ya, dan saya juga kalau suruh dinas di ICU kadang, kita punya saya pikir kita punya, keahlian masing-masing. Kita mau ekspor di mana bidangnya gitu ya. Jadi kalau kita memang fokus ke ICU, nah kita pegang itu ICU benar-benar gitu ya. Kita pegang misalnya kamar operasi, ya kita benar-benar dalami kamar operasi ini. Jadi kita menjadi sebuah perawat yang, expert di bidangnya karena ke depannya, seperti kredensial juga itu udah fokus, fokus di bidangnya masing-masing gitu. Jadi nggak secara global lagi untuk, melakukan uji kredensial. Kemudian, nah ini ya mungkin kita ngebahas sedikit aja tentang, penugasan ya tadi saya, katakan bahwa penugasan itu banyak, berhubungan dengan, struktur ya. Penugasan metode di ruang rawat inap. Metodenya ada fungsional dan pemberian asuhan keperawatan, metode tim dan pemberian asuhan keperawatan, metode primer dan pemberian asuhan keperawatan, metode modifikasi dan pemberian asuhan keperawatan. Untuk di ruang khusus, biasanya metode kasus, rasio, dan pemberian asuhan keperawatan. Kemudian, nah kita bahas sedikit, kalau model fungsional ini sudah lama ya, semoga kita sudah tidak memakai ini lagi karena ini sangat merugikan buat pasien karena memang tapi banyak keuntungannya bagi bagi rumah sakit yang SDM-nya sedikit. Karena ya nanti yang bagi obat siapa, yang ambil darah yang memberikan misalnya, nanti perawatan luka siapa gitu ya. Jadi, yang untuk memandikan pasien siapa gitu. Jadi sebenarnya jadi nggak ada yang bertanggung jawab pada pasien gitu ya. Semoga, kita nggak, udah nggak ini ya, tapi teman-teman harus tahu model fungsional ini. Kadang sangat efektif juga. Nih, kelebihannya efisien, dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasannya baik. Sangat menguntungkan ya bagi kepala ruangan karena mudah diawasi. Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja, mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai bekerja. Kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas sederhana, memudahkan kepala ruang untuk mengawasi staf dan peserta didik yang melakukan praktek untuk keterampilan tertentu. Nah, kelemahannya pelayanan keperawatan terpisah-pisah atau tidak total, sehingga kesulitan dalam penerapan proses keperawatan. Perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaannya. Persepsi perawat cenderung pada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja, tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya. Menurunkan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat, hubungan perawat dan klien sulit terbentuk. Ini skemanya ya. Jadi yang bagi obat, yang merawat luka ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini metode tim. Ya, semoga minimal kita sudah punya metode tim karena yang efektif saat ini mungkin bisa metode tim ya karena metode tim masih bisa dipakai dengan perawat D3 keperawatan gitu ya. Nanti ada misalnya kita punya D3 keperawatannya ada sekitar 60%, kita punya S1 keperawatan hanya 40% gitu ya, masih masih kita masih bisa bikin metode ini.
Tapi ketika kita bikin metode yang sewa untuk lebih meningkat primer memang agak kesulitan. Pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Kelebihannya dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif, memungkinkan pelaksanaan proses perawatan. Kelemahannya, ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk berkoordinasi dan supervisi anggota tim dan harus mempunyai keterampilan tinggi baik sebagai perawat pemimpin maupun perawat klinik. Jadi ini ada dibagi menjadi ketua tim 3, kemudian ada staf perawat untuk merawat pasien. Metode primer, keperawatan primer, metode pemberian asuhan perawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau beberapa klien dan sejak klien masuk rumah sakit sampai dinyatakan pulang. Selama jam kerja, perawat primer memberikan perawatan langsung secara total untuk klien. Ketika perawat primer tidak sedang bertugas perawatan, didelegasikan kepada perawat asosiat yang mengikuti rencana perawatan yang telah disusun oleh perawat primer. Ketenagaan perawat primer, setiap perawat primer adalah perawat bedside. Beban kasus pasien bisa 4-6 orang untuk satu perawat primer. Penugasan ditentukan oleh kepala bangsal. Perawat primer dibantu oleh perawat profesional lain maupun non-profesional sebagai perawat asisten. Jadi bisa dibantu oleh perawat nurse yang lain atau perawat vokasi yang lain ya. Tapi yang membuat asuhan keperawatan dan perencanaan perawatan dari saat pasien datang sampai pulang si perawat primer tersebut. Ini metode modifikasi yang suka disebut juga modular ya, penggunaan metode asuhan keperawatan dan modifikasi antara tim dan primer ya. Ininya mungkin ini sangat membantu untuk untuk ketenagaan kita yang belum banyak S1 nurse-nya. Kalau di perawat primer tadi memang kan ini harus PPJA ya, perawat pemberi asuhan, dan itu harus S1 nurse ya. Jadi kalau kita belum banyak, misalnya kurang dari 70% ya agak sulit untuk memberikan metode ini. Tapi saya rasa kalau kita dengan hitungan yang baik bisa sih di angka 65% nih di unit tersebut ternyata udah S1 nurse yang sudah PK2 gitu ya, masih bisa kita laksanakan. Alasan penetapan sistem model MAKP keperawatan primer tidak digunakan secara murni karena perawat primer harus mempunyai latar belakang pendidikan S1 keperawatan atau setara. Keperawatan tim tidak digunakan secara murni karena tanggung jawab asuhan keperawatan pasien terfragmentasi pada berbagai tim. Melalui kombinasi kedua model ini diharapkan komunitas asuhan keperawatan dan akuntabilitasnya terdapat pada perawat primer. Nilai-nilai pendekatan manajemen approach, penghargaan karir, hubungan profesional, sistem pemberi asuhan pasien, kegiatan yang ditetapkan pada tiap pilar merupakan kegiatan dasar MAKP yang dapat dikembangkan jika tenaga keperawatan yang bekerja berkualitas. Jadi tetap pada kualitas keperawatan yang diberikan ya, semuanya akan jadi baik. Kemudian ini metode kasus yang tadi pagi banyak yang dibahas ya. Metode kasus ini kan ini bisa di ruang ICU ya, di di kamar operasi juga karena agak unik ya. Nanti boleh menanyakan langsung karena saya nggak banyak membahas setiap unit kerja ya. Perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien. Dengan pemberian perawatan konstan untuk periode tertentu. Jumlah klien yang dirawat oleh satu perawat tergantung pada kemampuan perawat tersebut dalam kompleks kebutuhan klien. Perawatan khusus seperti isolasi, intensive care, emergency, perawat kamar operasi, perawat kesehatan komunitas. Kelebihannya, perawat lebih memahami kasus per kasus dan ada sistem evaluasi. Kekurangnya belum dapatnya diidentifikasi perawat penanggung jawab tenaga cukup banyak dan punya kemampuan dasar yang ini menurut studi jurnalnya ada studi penerapan metode kasus dan pengaruh terhadap loss yang link
di IGD misalnya di RSUD Ngudi Waluyo Wilini Kabupaten Blitar, ada hubungan metode kasus terhadap loss di IGD. Jadi kecepatan konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, transfernya bagaimana, ini lebih cepat di pelaksananya di IGD ya dengan metode kasus ini. Jadi kasus siapa yang menangani siapa gitu. Jadi misalnya kan ada trias berapa gitu ya, trias berapa yang menangani PK berapa gitu. Jadi menurut penelitian ini begitu ya, memang kasusnya kompleks gitu ya, ditangani oleh PK3 IGD gitu. Jadi dia untuk kecepatan tindakan di IGD itu lebih cepat hingga bisa transfer ke ruangannya lebih cepat ya, sesuai dengan indikator mutu nasional kita ya. Pasien di IGD itu 2 jam bisa langsung transfer ke ruangan. Kemudian mungkin kita membahas delegasi. Tadi untuk penugasan ya, yang mungkin saya ngebahas sedikit yang tadi penugasan. Perawat, ketua tim memberikan penugasan kepada perawat yang berada di bawahnya ya, perawat associate ya. Jadi biasanya pagi-pagi diberikan penugasan. Nah, itu penugasan apa sih yang dilakukan gitu ya, dilakukan oleh perawat associate untuk merawat pasiennya. Nanti kemudian siang akan dievaluasi lagi oleh si ketua tim tersebut. Jadi metode penugasannya itu ya. Jadi ketua tim memberikan penugasan kepada perawat pelaksana. Tapi kalau untuk pendelegasian ini beda ya, apa pengertiannya, nanti akan kita bahas pengertiannya, alasan pendelegasian, ketidakefektifan dalam pendelegasian, konsep pendelegasian, bagaimana kegiatan delegasi wewenang, bagaimana penerapan delegasi, bagaimana cara untuk melakukan delegasi, apa saja penyebab gagalnya delegasi, dan apa keberhasilannya dari delegasi tersebut. Nah, pendelegasian itu ada di Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Delegatif terkait praktik klinis, mandat, tindakan, tanggung jawab. Jadi apa sih beda delegasi, apakah beda mandat, itu teman-teman harus benar-benar hafal. Jadi harus benar-benar tahu apa sih yang kita bisa delegasikan, apa sih yang bisa apa jenis apa sih yang jadi sebuah mandatori. Nah, itu teman-teman harus hafal. Ya, untuk aspek manajerialnya. Kemudian ini pengertiannya. Dalam Nur Salam, Marquis and Houston dalam Nur Salam 2022 bahwa pendelegasian adalah penyelesaian suatu pekerjaan melalui orang lain. Dapat juga diartikan sebagai suatu pemberi suatu tugas kepada seorang atau kelompok dalam menyelesaikan tujuan organisasi. Pendelegasian adalah bagian dari manajemen yang melakukan latihan manajemen profesional yang dikembangkan untuk dapat menerima pendelegasian tanggung jawab secara struktural. Nah, ini ya, pelaksanaan dan pelimpahan wewenang. Delegatif. Delegatif itu apa? Tanggung jawab berpindah. Tanggung jawabnya berpindah ya. Hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau vokasi yang terlatih sesuai dengan kompetensi yang diberikan. Nah, contohnya delegasi yaitu pemasangan impuls, suntik, imunisasi dasar, itu bisa dikatakan delegatif. Kemudian untuk mandat, tindakan medis di bawah pengawasan. Tanggung jawab berada pada pemberi wewenang. Misalnya terapi parenteral, menjahit luka, misalnya juga apa ya? Misalnya pemasangan kateter itu termasuk mandatori. Jadi kalau instruksinya nggak jelas, misalnya tidak ada instruksi, jangan dilakukan ya, jangan dilakukan. Jadi harus ada instruksinya jelas. Misalnya pemasangan kateter nomor 18, misalnya cairannya berapa cc dengan WFI 15 cc, dengan WFI 5 cc, dengan WFI 20 cc, itu harus jelas. Kateter nomor berapa? Itu harus jelas di instruksinya.
di SOP-nya yang teman-teman harus kerjakan. Eh, jadi teman-teman apa ya, karena mandatori ini di bawah pengawasan tanggung jawabnya pada pemberi wewenang. Tanggung jawabnya tetap kepada siapa? Pemberi wewenang berarti kepada DPJP ya. DPJP yang memberikan tugas kepada kita. Tapi jadi ini ya, tertulis di program medis dan dievaluasi pelaksanaan. Tapi untuk pemasangan infus, ini juga jelas, harus jelas instruksinya. Misalnya pasang infus, pakai nomor berapa gitu ya, cairannya apa. Kemudian untuk suntikan, suntikannya apa, berapa miligram, nah itu harus jelas. Jadi harus ada skin test gitu ya. Jadi memang harus jelas. Jadi teman-teman kalau memang nggak jelas boleh menelpon kembali dokternya dengan teknik-teknik kan teknik esbar ya. Kemudian lanjut dengan tebak atau turbakon. Kemudian syarat delegasi. Pendelegasian wewenang harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani paraf dokter dalam rekam medis. Tulisan mudah dibaca. Tindakan medis yang didelegasikan harus jelas dengan kompetensinya, tidak boleh bersifat umum. Pemberi delegasi harus yakin bahwa perawat mampu melaksanakannya. Jadi harus sesuai dengan RKK yang kita punya. Perawat tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Tindakan pendelegasian harus dalam pengawasan. Delegasi keperawatan merupakan salah satu aktivitas kepala ruangan melaksanakan fungsi manajemen. Ini juga ya delegasi dari keperawatan dan pemberian pelayanan keperawatan. Mekanisme delegasi keperawatan yang efektif menjamin kualitas pendelegasian keperawatan. Melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh model delegasi keperawatan yang efektif dan meningkatkan kualitas pendelegasian keperawatan kepada kepala ruang. Nah, ini alasannya pendelegasian memungkinkan manajer, perawat, bidan mencapai hasil yang lebih baik daripada semua kegiatan ditangani sendiri. Jadi jangan semua ditangani sendiri ya. Jadi pendelegasian ini penting sekali juga untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada kepala ruang. Ketika misalnya pendelegasian juga dari misalnya dari kepala bidang kepala ruang kepada PJSIP ya, atau ketua tim atau perawat primer. Dari situ lanjut ke memberikan sebuah yang tadi delegasi itu ke perawat pelaksana ya, agar organisasi berjalan lebih efisien, karena kepala ruang nggak mungkin juga ketemu setiap hari kepada semua perawat pelaksana dan apalagi kepala bidang ya, nggak mungkin ketemu langsung ketemu lagi ke perawat pelaksana gitu ya. Jadi memang ini akan lebih efisien banget untuk pendelegasian ini. Jadi perawat juga kan ada 3 shift, nggak mungkin kepala ruang ketemu lagi setiap hari. Ketika ada yang harus didelegasikan, harus ada yang ditugaskan, berarti sangat efektif sekali bahwa kepala ruang kepada perawat primernya dulu. Nanti perawat primer malah lanjut ke kepada perawat pelaksana. Pendelegasian memungkinkan manajer, perawat bidan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang penting. Dengan pendelegasian dan memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Ya, jadi bisa bentuk sebuah evaluasi ketidakefektifan dalam pendelegasian. Pendelegasian yang terlalu sedikit, underdelegasi, staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas dan sering tidak terlalu jelas sehingga tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ya, ini kelemahan juga ya, kadang dengan waktu sedikit gitu ya, delegasinya nggak jelas gitu ya. Itu saya alami sendiri, kadang saya sadar sendiri juga karena memang
ketika, kita tidak memberikan sebuah delegasi itu dengan penuh gitu ya, sampai evaluasinya nanti seperti apa, itu akan sulit untuk berjalan. Sulit untuk, menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah, eee, alat evaluasi karena tidak tuntas gitu ya. Jadi teman-teman ya mungkin, ini kita kan sama-sama belajar juga ya, sama saya juga dengan tugas-tugas ini, kita dengan membaca kembali kita bisa tahu ya konsep seperti apa yang kita delegasikan. Jadi mendelegasikan itu harus, tuntas sampai evaluasi nanti seperti apa gitu dan, sebaiknya kita memberikan contoh dulu, pendampingan dulu gitu ya. Terus kita lihat dan gitu, kita sering supervisi gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi walaupun delegasi tetap dilakukan pemantauan tadi ya. Pendelegasi yang berlebihan, over delegasi, penggunaan waktu yang sia-sia yang disebabkan keterbatasan manajer untuk memonitori dan menghabiskan waktu dalam tugas organisasi. Staf akan merasa terbebani dan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan. Pendelegasian yang tidak tepat, improper delegasi. Kesalahan yang ditemukan adalah pendelegasian menjadi tidak efektif jika diberikan kepada orang yang tidak tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang tidak senang. Pelimpahan ini tidak efektif karena kecenderungan pimpinan menilai pekerjaannya berdasarkan unsur subjektif. Tadi juga sudah dijelasin ya Mas Bu Ana soal ini karena kalau kita jangan berdasarkan senang kepada seseorang, kita mendelegasikan ke, eee, orang tersebut gitu ya, tanpa melihat kompetensinya gitu. Ternyata orang yang tidak kita senangin itu lebih kompeten dalam pekerjaannya. Mungkin dalam hal untuk hubungan, interpersonal kurang gitu ya, tapi dalam pekerjaan tadi dikatakan baik. Jadi kita harus lebih bersifat objektif, harus bersifat objektif ya. Jadi mendelegasikan itu sesuai dengan, kompetensi, orang yang kita berikan delegasi, ya tanpa memandang, dari, hal-hal subjektif tadi ya. Kemudian yang over delegasi, yang kedua juga, jadi, eee, kita harus membuat sebuah tim gitu ya. Kadang, untuk bidang perawatan sendiri, untuk melakukan monitoring sendiri gitu ya, agak agak apa ya, karena banyak sekali tugas-tugas yang lain, tadi ya staf merasa dan dapat terjadi penyalahgunaan. Ini, keterbatasan manajer untuk memonitori dan menghabiskan waktu dalam tugas organisasi. Jadi banyak tugas-tugas lain. Akhirnya kita tidak bisa memonitor. Jadi inilah tugas, kita, sebagai leader bagaimana. Kita harus membuat tim juga gitu ya. Eee Tim yang berjenjang gitu dari kepala bidang, mungkin, CI yang membantu atau dan kepala unit yang membantu gitu ya. Kepala unit juga akan memberikan tugas lagi kepada, eee, perawat primer ya. Perawat primer itu bisa membawahi 9 sampai 10 ya. Teman-teman, ada lagi perawat primer itu beda dengan PJSIP ya, teman-teman. Jadi memang, ada lagi bentuk-bentuk banyak yang kita bisa buat untuk menciptakan sebuah leadership yang bagus gitu ya. Siapa yang mumpuni? Mungkin di ruangan tersebut nggak bisa nih, mempunyai perawat primer banyak gitu, karena, kalau dilihat dari, sistem kerjanya kepala unit, sudah tahu tuh ya, biasanya. Mmm saya rasa sih nggak banyak yang untuk bersifat subjektif itu mungkin ada beberapa, tapi nggak terlalu banyak. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, pasti akan berubah ke sifat yang lebih objektif. Itu harapan kita sebagai, kalau saya kepala bilang harapannya gitu, kita harus berpikir lebih objektif gitu ya. Jadi pendelegasian-pendelegasian itu, harus, kita mempunyai apa yang tadi ya, struktur organisasi itu penting sekali karena, begitu struktur organisasi jalan, leadership akan jalan, dan uraian tugas akan jalan dan itu,
Karena kita memberikan apa? Memberikan sebuah tanggung jawab. Jadi sistem delegasi juga akan lebih lebih terlaksana dengan efektif ya, efektif dan efisien yang tadi yang kita lihat di awal. Jadi awalnya kita harus membuat dari POSAK tadi tetap. Jadi harus jelas struktur organisasi yang jelas dan uh, uraian kerja, uraian tugas yang jelas gitu. Nanti boleh teman-teman sambil sharing ya. Konsep dasar pendelegasian. Pendelegasian bukan suatu sistem untuk mengurangi tanggung jawab, tetapi suatu cara untuk membuat tanggung jawab menjadi bermakna. Manajer keperawatan sering mendelegasikan tanggung jawabnya kepada staf dalam melaksanakan asuhan terhadap pasien. Tanggung jawab dan otoritas harus didelegasikan secara seimbang. Proses pelimpahan membuat seseorang melaksanakan tanggung jawabnya, mengembangkan wewenang yang dilimpahkan, dan mengembangkan kemampuan dalam mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan pelimpahan ditentukan oleh intervensi keperawatan yang diperlukan. Siapa yang siap dan sesuai melaksanakan tugas tersebut, bantuan apa yang diperlukan, hasil apa yang diharapkan. Konsep tentang dukungan perlu diberikan kepada anggota. Dukungan yang penting adalah menciptakan suasana yang asertif. Seorang delegasi harus lebih aktif. Ia harus dapat menganalisa otonomi yang dilimpahkan untuk dapat terlibat aktif. Keterbukaan akan mempermudah komunikasi antara PP dan PA. Ya, ini penting sekali, suasana asertif. Tanpa ada caring dari atasan, yang paling penting memang dari bidang perawatan. Bidang perawatan, komite, harus semua caring sampai ke bawahan. Karena yang membawa arah semuanya akan itu. Akan bidang perawatan yang bawa arah keperawatan itu kemana. Jadi kita mau pakai teori keperawatan apa, itu rata-rata di dalamnya ada caring. Teori keperawatan apa yang kita mau pakai Jane Watson, kita mau pakai Florence Nightingale, kita mau pakai Orem, apa di dalamnya semua pasti ada caring. Semua ada biopsikososial yang harus kita berikan. Asuhan keperawatan yang lengkap pasti ada di dalam. Jadi dan itu harus diciptakan oleh bidang perawatan. Bidang perawatan kemana? Kepala ruang, kepada CI, kepada PPI, kepada timnya. Dan ini harus satu kata bahwa kita harus memberikan caring yang saya bilang tadi. Memang ada SP yang saya sebenarnya kalau saya pribadi nggak suka, tidak suka sama SP. Mudah-mudahan saya tidak pernah memberikan SP sama orang lain. Saya berharapnya gitu. Karena yang penting sekali adalah bimbingan etik. Bimbingan etik dari komite keperawatan. Karena kita sebagai bidang harus bersinergi dengan komite untuk melakukan, oh ada kesalahan di sini. Jangan sampai kesalahan besar, berarti kita harus sering melakukan bimbingan etik. Kita sering ke lapangan memberikan apa mutu asuhan bagaimana sih sebaiknya gitu. Jadi mereka merasa dikontrol dan diberikan, bukan dikontrol seperti apa, bukan tanda kutip negatif ya. Mereka merasa ada proses pembimbingan mutu di dalamnya. Jadi saya rasa itu akan terus-menerus akan memberikan keperawatan yang lebih baik. Karena tugasnya komite dan bidang perawatan adalah ke lapangan ya. Mungkin ada nih duduk di manajemen, mungkin kerjaan ke organisasi lain gitu, tapi harus selalu menyempatkan dirinya ke pasien, menyempatkan dirinya ke lapangan gitu ya. Jadi harus menyiapkan waktu untuk ke lapangan, untuk melihat bagaimana, karena sebenarnya tenaga keperawatan itu senang kalau bisa bisa dilihat, dikontrol, ya senang walaupun kadang ya sebenarnya banyak kerjaan di tengah-tengah kesibukan tuh paling sebentar, mungkin setengah jam kita menyempatkan diri ya.
untuk, apa ya, karena sistem semua harus jalan dengan apa, yang saya bilang ini kan ada, yang asertif. Asertif itu juga ya sama aja dengan caring ya, komunikasi antara PP dan PA itu harus ada caring. Nah, PP dapat caring dari mana? Kepala unit dapat caring dari mana? Gitu. Dari kepala bidang, dari komite gitu. Jadi ini biar sistem ini jalan, ya kita jadi memang harus ada trik-trik tersendiri ya. Yang di dalamnya tadi ya tetap ujung-ujung si posak yang tadi yang di depan yang saya sudah jelaskan. Eh, Nanti kalau saya bicara suka nggak berhenti soalnya. Kita lanjut. Nah, ketidakefektifan tadi ya. Oh, ini tadi sudah. Nah, pedoman. Pedoman pelimpahan wewenang tujuannya harus spesifik. Tujuan yang spesifik dan jelas, baik secara fisik maupun psikis, harus jelas sebagai parameter kepada setiap pendelegasian itu dibuat. Target dan waktu. Seorang PP atau nurse harus memberikan target waktu dalam memberikan pendelegasian kepada PA. Pada perencanaan keperawatan kepada pasien, PP harus menuliskan target waktu yang jelas sebagai indikator keberhasilan asuhan keperawatan. Pelaksanaan tindakan keperawatan, PP harus mengidentifikasi dan memberikan petunjuk intervensi keperawatan yang sesuai terhadap kebutuhan pasien. Tahap pengkajian dan pengambilan keputusan harus didiskusikan sebelum tindakan dilaksanakan. Jadi PP ini sama ya. Jadi kita sebelum ke pasien biasanya ada pengarahan khusus nih dari PP-nya atau ketua timnya gitu ya. Dibagi nih tugasnya gitu ya, penugasan ke PA-nya gitu. Jadi kamu pegang pasien ini misalnya. Bagian pegang pasien ini, asuhan keperawatan apa yang nanti kamu berikan gitu ya. Biasanya ditanya gitu, ditanya. Kemudian diberikan apa target waktu juga. Berarti nanti jam 1 kita kumpul, semoga semuanya udah beres ya, maksudnya itu apa yang sudah dikerjakan. Mungkin mulai pengkajiannya gimana, kemudian diagnosanya sudah diambil belum, asuhan keperawatan sudah diberikan gitu ya. Itu semua harus ini harus ada target waktu dan ada evaluasi gitu ya. Kemudian kegiatan delegasi wewenang, manajer, perawat bidang menetapkan dan memberikan tugas dan tujuannya kepada orang yang diberi pelimpahan. Manajer melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perawat yang menerima delegasi baik eksplisit maupun implisit menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian manajer perawat menerima pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai. Kemudian ini sama ya tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi apa sih yang didelegasikan? Misalnya penilaian kinerja gitu ya. Misalnya penilaian kinerja individu perawat didelegasikan kepada siapa? Didelegasikan kepada kepala ruang untuk menilai. Nah, kepala ruang boleh memberikan delegasi lagi kepada perawat primer gitu ya, yang bisa lebih dekat lagi ke perawat pelaksana gitu ya. Kemudian hasil tersebut diberikan waktu, diberikan jangka waktu untuk target waktu untuk mengembalikan hasil tersebut gitu. Jadi perawat primer memberikan hasil kepada kepala ruang. Kepala ruang akan menilai perawat primer tersebut penilaian kinerjanya. Dan terakhir kepala ruang memberikan hasil tersebut ke kepala bidang keperawatan gitu ya. Hasilnya ya biasanya bisa berbentuk hanya Excel aja, tapi untuk penilaian kinerja di ruangan itu sebenarnya banyak bentuknya ya. Ya dari evaluasi kompetensi, kemudian dari absensi ya, dari inisiatif yang tadi sudah dijelaskan bagaimana inisiatifnya di ruangan, gimana kerjasamanya gitu ya, itu banyak penilaian kinerja individu tersendiri. Ini contoh delegasi yang diberikan ya, diberikan kepada kepala ruang, kepala bidang, kepala ruang ke perawat primer. Kemudian kegiatan yang tidak boleh.
Aktivitas yang memerlukan pengkajian dan keputusan selama pelaksanaan. Pengkajian fisik, psikologi, sosial yang memerlukan keputusan, rujukan dan intervensi atau tindak lanjut. Penyusunan dan evaluasi rencana keperawatan. Jadi ini tetap berkonsultasi ya, berkonsultasi kepada perawat primernya, gitu ya. Kemudian penerapan pendelegasian. Di MPKP, pendelegasian tugas oleh Kepala Ruang kepada ketua tim kepada perawat pelaksana, pendelegasian dilakukan melalui mekanisme pelimpahan tugas dan wewenang. Pendelegasian ini dilakukan secara berjenjang. Ya, penerapan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian terencana otomatis terjadi sebagai konsekuensi sistem penugasan yang diterapkan di ruang MPKP. Bentuknya dapat berupa kepala ruang, ketua tim untuk menggantikan tugas sementara karena alasan tertentu, kepala ruang penanggung jawab shift, ketua tim kepada perawat pelaksana dalam melaksanakan tindakan keperawatan yang direncanakan. Cara pendelegasian, seleksi dan susun tugas. Ya. Sediakan waktu yang cukup untuk menyusun daftar tugas-tugas yang harus dilimpahkan secara rasional dan dapat dilaksanakan oleh staf. Kemudian berikan arahan dan motivasi kepada staf. Salah satu kesalahan dalam pendelegasian adalah ketiadaan arahan yang jelas. Lebih baik mendelegasikan dilakukan secara tertulis dan diajarkan pula bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Seleksi orang yang tepat. Pilih orang yang sesuai dengan melaksanakan tugas. Seleksi orang yang tepat. Pilih orang yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut berdasarkan kemampuan dan persyaratan lainnya. Tepat tidaknya manajer memilih staf tergantung pada kemampuan manajer mengenal kinerja staf, kelebihan, kelemahan, dan perilakunya. Kemudian lakukan supervisi yang tepat. Manajer harus bisa menentukan apa yang perlu disupervisi, kapan dilakukan, dan bantuan apa yang diberikan. Supervisi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaannya, bergantung kepada staf melihatnya. Ada dua macam supervisi, yaitu over control, kontrol yang berlebihan, dan under control, kontrol yang kurang. Jadi cara pendelegasian memang pasti butuh bimbingan. Jadi apa yang mau didelegasikan memang bisa dilakukan oleh yang kita akan delegasikan. Contohnya tadi ya penilaian kinerja ya, kemudian bimbingan yang harus bisa dilakukan karena bimbingan misalnya PK3 harus bisa membimbing PK2, PK2 harus membimbing PK3, PK1 itu tertulis di RKK. Jadi hal ini yang sering harus kita sosialisasikan kepada perawat-perawat yang mengerti yang semua perawat punya RKK ya, tapi kadang mereka tidak memahami RKK-nya mereka. Kadang RKK itu ya yang penting punya RKK gitu ya. Tapi enggak. Jadi kita sebagai bidang komite harus benar-benar suruh membaca kembali gitu. Apa sih yang kamu yang ditugaskan sama kamu? Uraian tugas apa sih yang kamu ditugaskan? RKK apa sih yang kamu punya? Dia harus tahu tanggung jawabnya. Jadi kemarin juga saya sebelumnya karena komite ya. Jadi sebenarnya unit lain nih, misalnya unit lain ada misalnya ada ya kita punya Morula ya. Morula itu komite keperawatannya di bawah RSIA gitu ya. Contohnya mereka kalau RKK memang ada tim kredensial di Morula punya, tapi akan balik ke saya. Saya minta RKK-nya, kemudian saya buat kembali karena kan yang melakukan pengesahan akhirnya saya gitu ya. Mereka saya suruh baca ulang dari atas.
apa yang kemarin di kredensial mungkin hanya beberapa unit kompetensi gitu ya. Tapi kamu harus tahu semua kompetensi yang kamu punya. Saya bilang itu ya. Jadi mereka membaca kembali. Inilah tugas kamu, gitu ya. Ini yang harus kamu ketahui. Kalau ada yang kurang, boleh kembali minta di kredensial ulang. Udah bisa Bu. Ya, kalau udah bisa, berarti harus dijalankan dan harus dimengerti. Jadi PK3 harus membimbing PK2, mutlak. Kalau nggak mau bimbing silahkan keluar. Itu kita harus tegaskan. PK2 harus membimbing PK1. Kalau nggak mau silahkan keluar. Karena itu tertulis di RKK. Jadi kita harus benar-benar memberikan arahan dan motivasi ya kepada setiap staf kita gitu. Kemudian yang tadi juga misalnya ada tindakan yang kita mau delegasikan, contoh-contoh tadi ya, misalnya evaluasi kompetensi yang kita tidak bisa lakukan langsung, berarti kita punya CI, kita punya kepala ruang, kita punya CI-CI di ruangan yang bisa melakukan evaluasi kompetensi. Nah, itu kalau mereka belum bisa, berarti kita harus supervisi. Jadi pendelegasian itu harus tepat ya. Supervisi dulu, dampingin dulu gitu ya. Terus kita lihat nih evaluasinya apa yang sudah dilakukan, bagaimana caranya. Kita boleh tanya lagi ke pelaksananya, apa yang telah dilakukan, bagaimana hasilnya gitu. Jadi pendelegasian itu benar-benar tepat gitu ya. Tepatnya nggak usah terlalu banyak yang harus dilakukan, tapi yang dilakukan itu eh, jelas dan kita sebagai bidang atau komite ya mempunyai apa ya instrumen yang jelas, alat ukur yang jelas gitu. Jadi teman-teman di ruangan mempunyai apa ya, mereka nggak bingung karena delegasi yang membingungkan akan membuat mereka juga bingung hasil apa sih yang diminta gitu ya. Mohon maaf jadi saya juga kalau di rumah sakit sebelumnya memang saya lakukan, tapi untuk di Resia sendiri karena masih baru, saya baru mau sosialisasi ya. Mudah-mudahan nih saya dengan tim yang ada, dengan kekuatan yang ada, dengan motivasi yang selalu diberikan, mudah-mudahan bisa terlaksana gitu, terlaksana dengan apa ya, dengan tatanan yang tidak membingungkan teman-teman di lapangan. Bu Juli, Kemudian, mohon izin Bu, waktunya tinggal 8 menit lagi ya Bu. oh iya siap Ya, siap. makasih Bu. Eh, sebab kegagalan, mengapa manajer gagal? Mereka pekerja keras atau perfeksionis ya. Mereka tidak aman karena takut delegasi akan gagal. Takut delegasi akan dikerjakan lebih baik daripada dikerjakan sendiri. Takut akan menjadi penumpukan pekerjaan. Mereka tidak senang terhadap pendelegasiannya. Mereka tidak berpikir bahwa stafnya siap atau mengharapkan tugas tersebut. Mereka memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap delegasi. Mereka tidak mengetahui bagaimana delegasi dapat dilaksanakan. Ya, jadi ya ujung-ujungnya itu ya tadi ya. Jadi jangan takut kalau gagal ya berarti harus disupervisi ulang gitu ya. Cuman itu sih jujur jawabannya ya. Jadi jangan kalau nggak dimulai ya nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi tetap semuanya harus tetap dilaksanakan gitu ya. Kalau gagal ulang lagi ya berarti nggak ulang apa supervisi ulang gitu ya, sosialisasi ulang. Tapi harus ada evaluasi. Berarti harus ada trik tersendiri, lebih fleksibel gitu ya, nggak jangan terlalu perfeksionis juga gitu ya. Karena keperawatan itu ada fleksibilitas di dalamnya. Jadi nggak boleh terlalu kaku gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip itu harus dijalankan. Ya. Mengapa staf resisten? Mereka berpikir tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan. Upaya pertama telah gagal, aktivitas mungkin tidak disetujui manajer. Mereka berpikir tidak punya cukup waktu, mereka tidak senang terhadap yang didelegasikan, tidak ada penghargaan, mereka tidak punya otonomi untuk melaksanakan. Mereka kurang percaya diri, pesimis pada supervisor akan mendukungnya. Mereka berpikir
bahwa akan dimanipulasi atau dikerjai oleh, ya ini pasti ada, pasti ada. Jadi ya tugasnya apa? Tugas kepala bidang lagi ya, karena segala sesuatu itu kita harus memberikan sebuah kepercayaan. Kalau nggak percaya duluan ya nggak jadi ya, pasti mereka juga kepala-kepala ruang ya PJ-PJ SIP yang di bawah kita juga tidak akan melaksanakan dengan baik gitu ya. Oh nggak percaya berarti ngasihnya juga yang memberikannya berarti tidak apa ya, nggak nggak ada juga gunanya. Nah gitu ya. Jadi motivasi harus berjenjang tadi ya, tetap dari kepala ruang ke eh, PJ-SIP atau ketua tim atau primer yang kita punya apa gitu ya, di rumah sakit kita apa, struktur organisasi seperti apa, kan beda-beda ya tiap rumah sakit mempunyainya apa gitu. Dan gitu sistem perseptor perseptor apa mentoring, apa coaching gitu ya, apa sih yang di metode pembimbingan apa yang diberikan. Nah, itu harus terus berjalan. Terus berjalan dan ada evaluasi gitu. Udah mulai mandek sedikit, udah mulai turun sedikit down, motivasi lagi gitu. Itu tugasnya kita gitu untuk meningkatkan semua mutu keperawatan di rumah sakit kita masing-masing ya. Semoga semua bisa saling saling memberikan sebuah motivasi. Karena motivasi bisa datang dari bawah, bisa dari atasan gitu. Tapi sih berharap selalu dari atasannya ya. Jangan sampai atasannya udah mulai nggak termotivasi ya, bawahnya juga akhirnya hopeless ya. Keberhasilan pendelegasian, ketersediaan sumber dan sarana, perlunya suatu monitoring atau kontrol, adanya pelaporan mengenai perkembangan tugas yang dilimpahkan, disiplin dan pemberian wewenang, komunikasi yang jelas dan lengkap, bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf, menghindari kesalahan penyampaian dalam delegasi. Pendelegasian unit khusus ya, UGD, kamar operasi, intensif, HD, cat lab, SWL, endoskopi, ini termasuk unit khusus ya. Nah, perawat yang bekerja di unit khusus itu mandiri, supervisi, delegasi, mandat. Yang di dalamnya ya, di dalam RKK-nya. Syaratnya tadi saya sudah jelaskan, yang unit khusus yang kalau bisa PK2, tapi kalau rumah sakitnya memang nggak mumpuni gitu ya, PK2-nya cuma sedikit gitu, PK1 ternyata udah bisa gitu, sebenarnya bisa juga ya, tergantung rumah sakitnya. Bisa mengatakan tapi PK1-nya sudah punya sertifikat ini, sudah ini di ruangan ternyata lebih bagus gitu ya. Dievaluasi kembali, tapi tolong diminimalisir ya untuk PK1 di ruang khusus. Setiap perawat memahami RKK, bekerja sesuai RKK dan uraian tugas yang diberikan. Nah, ini contoh pendelegasian ya, kewenangan klinis, misalnya ya, ini ada delegasi memberikan obat melalui kulit, kemudian perekaman EKG itu ini ya, penuh supervisi ya seperti ini ya RKK-nya. Nah, bentuknya seperti ini setiap rumah sakit pasti berbeda. Boleh tidak ada ketentuan tersendiri. Kok ada mandat, kok ada delegasi, kok ada mandiri, supervisi, ada yang cuma 2 gitu ya. Belum ada ketentuan yang persis dari keperawatan, mungkin tugasnya PPN ini nanti membuat nih komite seperti apa sih di belakangnya gitu ya. Kalau di RSCM sendiri masih pakai gini ya, karena lebih jelas. Karena memasang kateter nih, polikateter nih mandat ya. Tadi saya bilangnya mengambil sampel darah karena tadi ya tanggung jawab tetap ada di DPJP ya. Kita dia bisa memandatori kita dengan tindakan yang jelas gitu. Tapi tanggung jawab tetap ada di mereka dan mereka tahu. Mereka tahu sebagai DPJP yang kamu instruksikan itu tanggung jawabnya kamu gitu ya. Maaf ya saya ngomong kamu salah saya salah. Apa yang diinstruksikan DPJP adalah tanggung jawab si DPJP. Nah, di sini dia jelas biar ketika ada masalah mereka bisa benar-benar ikut bertanggung jawab gitu. Kok di rumah sakit RSCM masih seperti ini masih ada ya.
masih ada di unit-unit yang khusus. Ini kan khusus anestesi ya. Mandat dan delegasi ini harus jelas. Kemudian mungkin kita ngebahas sedikit tentang uraian tugas. Nah, uraian tugas nih bentuknya seperti ini, tapi beda-beda rumah sakit mungkin beda ya. Ini misalnya penanggung jawab shift, apa sih di dalamnya? Tanggung jawabnya apa aja? Ini yang perlu kita sosialisasikan. Kita berikan, ini loh kamu kalau PJ shift tugasnya ini. Dia baca ulang, mana yang tidak dia mengerti boleh tanyakan gitu. Tapi sebenarnya ini semua yang membuat sebenarnya unit kerja, karena isinya uraian tugas tetap berdasarkan unit kerja tersebut apa sih yang perlu ditanggung jawabin. Nah, berkonsultasi kepada bidang keperawatan gitu ya. Apa aja yang perlu ditanggungjawabin seorang PJ Shift di unit kerjanya saya. Nah, itu kita bisa lengkapi, kita bekerja sama sama bidang. Tapi berdasarkan biasanya datangnya dari unit kerja gitu ya. Nah, ini tapi memang di akhirnya ya diputuskan siapa gitu ya. Karena di sini jelas nih nama jabatan penanggung jawab shift. Direktorat biasanya pelayanan medis. Ini di rumah sakit saya sebelumnya itu saya buat jelas gitu ya. Setiap mereka harus mengerti uraian tugasnya. RKK-nya harus tahu. Ini yang mungkin saya harus terapkan juga di RSIA, tapi tunggu karena juga saya masih berapa minggu ini yang harus saya kejar ya, kejar. Nah, itu mungkin saya bekerja sama kepala-kepala unit ya. Departemen rawat inap, atasan langsungnya siapa, kepala ruang gitu ya. Nah, ini jelas nih, uraian tugasnya apa aja gitu ya. Memastikan keperawatan sesuai dengan visi misi rumah sakit, tujuan keperawatan, implementasi kebijakan, mutu pelayanan keperawatan, kerja ruangan gitu ya. Mengembangkan pola kepemimpinan yang efektif. Nah, beda dengan uraian tugasnya si perawat pelaksana. Nah, ya, waktu kita tinggal dikit, maaf saya nggak bisa jabarin banyak. Perawat pelaksana apa sih uraian tugasnya? Nah, di sini tertulis memberikan pelayanan keperawatan. Oke, membangun semangat rasa saling percaya, kerjasama tim dan lingkungan kerja yang kondusif untuk efektivitas pemberian pelayanan. Beda kan sama PJSIP yang tadi gitu ya. Ini harus diketahui semua perawat pelaksana. Nah, ini nanti kan beda-beda nih. Misalnya nih perawat pelaksana di ruang rawat inap, perawat pelaksana di OK, perawat pelaksana di ICU, perawat pelaksana di perawat jalan, itu beda-beda isinya. Nanti yang mengetahui akan kepala unitnya masing-masing gitu ya. Dan ini kita bekerja sama dalam membuat ini. Ini yang harus kita sosialisasi dan supervisi. Ini perawat pelaksana, misalnya di ICU apa aja sih yang dikerjakan? Ini contohnya di sini ya. Nah, beda isinya dengan perawat pelaksana di ruangan gitu. Ini yang harus dibuat ya. Baik, kayaknya udah sih ya. Waktu saya habis ya. Oh, enggak, oke. Iya Ibu sudah, Oh, udah habis ya. silakan Pas pas Ibu. pas, jadi jangan menunggu kesempatan buat kesempatan itu sendiri. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk berkata. Oke, saya pasti bisa. Baik. Thank you. Aku stop share ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Juli untuk pemaparannya. Bu Juli mohon izin tadi sambil pemaparan ternyata sudah banyak pertanyaan Ibu, Oke, iya iya sudah ada iya. banyak di chat, mohon izin nanti saya akan bacakan, nanti akan ditayangkan oleh panitia ya Bu ya. Hmm. Baik, Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak. Oke, boleh ke pertanyaan pertama dulu? Izin bertanya, saya baca ya Mbak Cindy? Iya, sama saya juga nggak apa-apa Ibu. Oh ya, baik. Oke, Saya izin bacakan ya Bapak Bu ya, atas ya. nama Bapak Taufikur Rahman dari Rumah Sakit Ashifa Husada Pamekasan. Mohon izin Ibu, bagaimana dengan kredensial kompetensi ya Bu ya, kalau misalnya program rotasi dan mutasi ini memang penting, terutama dalam pemberian surat penugasan klinis yang SPK dan juga rincian kewenangan klinisnya Bu Juliani. Silakan Ibu. Boleh ya satu-satu ya. Silakan Ibu. Izin Pak, mungkin tadi tidak saya menjelaskan lebih detail ya. Untuk program rotasi dan mutasi di unit kerja yang sama ya Pak ya, maksudnya kalau kita punya OK, misalnya OK punya beberapa gitu ya. Ya kalau di RSM dulu kan banyak OK-nya itu ya.
Tapi nggak bisa juga, "Oh, Kak, ke rawat inap," gitu, enggak, gitu ya. Jadi misalnya punya rawat inap, misalnya beberapa gitu, boleh ke unit yang lain gitu. Misalnya rawat inap, rawat jalan masih bisa gitu ya. Tapi, eee, untuk yang sudah punya keahlian khusus, eee, tidak dilakukan gitu. Misalnya kalau ICU, ya dia rotasi ke ICU juga gitu. Kalau IGD ya, IGD. Tapi ini berlaku yang tidak mungkin yang saya tidak jelaskan berlaku untuk ya PK1 ya Pak. PK1 itu sebaiknya sih, semua tempat bisa mereka jalanin gitu. Tapi untuk sudah punya keahlian khusus jangan ya, karena kita harus sesuai dengan, RKK-nya gitu yang sudah spesifik. Eee, kemudian, izin bertanya Bu, apa yang menjadi dasar perawat dirotasi ke ruangan lain dan rotasi itu sebaiknya dilakukan setiap beberapa tahun? Terima kasih. Rotasi, eee, kita bekerja sama ya, untuk rotasi dan mutasi itu kita bekerja sama dengan, HRD ya, SDM tetap gitu ya. Biasanya bisa setahun satu kali. Kemudian dasarnya apa tadi ya, kita bisa melihat, eee, misalnya keadaannya, kita memang membutuhkan gitu, kita membutuhkan, perawat ini gitu ya, ternyata memang, kompetensinya bagus gitu ya, misalnya dia dirawat inap gitu, tapi dia lihat dia punya keahlian gitu ya, dia ternyata bisa gitu kita kita rotasi ke IGD gitu, nanti di IGD kita lengkapin deh. Cuman karena di rawat inap kita udah melihat nih bakat-bakatnya gitu ya. Kita bisa lanjutkan ke IGD. Nanti kita buat lagi nih pelatihan dia kita buat ke spesifik IGD tersebut. Karena perkembangan karir sebenarnya dengan rotasi-mutasi itu sangat penting ya. Jangan misalnya kalau rawat inap aja terus gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai perkembangan karir buat dia sendiri gitu ya. Sebenarnya dia ada hal-hal lain yang bisa dia apa ya, munculkan gitu loh bahwa dia itu bisa gitu. Itu kita membuat sebuah kesempatan gitu ya. Kemudian, mungkin bisa membantu. Untuk Bapak Taufik tadi makasih banget nih masukannya. Memang, SPK dan RKK ya pasti ya Pak, kita harus sesuai itu gitu ya. Kita dulu juga di RSCM itu juga kan sebenarnya saya di RSCM itu ya, rotasi mutasi itu ya antar OK gitu ya, ICU antar ICU gitu ya. Cuman kalau yang tadi saya jelaskan mungkin rotasi mutasi itu kayak, di PK1 ya Pak, mungkin itu. Eee, Baik, izin kita lanjutkan ya Bu ya, baik untuk baik. pertanyaan selanjutnya. Ini menyambung yang barusan Ibu dari Ibu Eka juga, Bu Ida Karmila dari Rumah Sakit Tiara Bekasi juga bertanya Ibu, apakah Heeh perawat unit khusus perlu dilakukan rotasi dan mutasi? Apa tidak heeh sayang Ibu dengan pelatihan dan juga heeh, kompetensi yang sudah dimiliki perawat tersebut? Silakan iya. Ibu. Ini sama tadi ya, Bu Ida Karmila, makasih banget emang masukannya. Memang, tadi saya waktu memaparkan tidak menjelaskan lebih, ini yang dirotasi itu unit mana gitu ya. Kalau sudah mempunyai kompetensi sih, tidak ya, tidak. Kecuali alasan khusus sekali yang mungkin saya tidak usah jelaskan di sini yang memang, akhirnya merusak tatanan unit gitulah ya, tanda kutip "negatif" gitu ya. Tapi untuk, mereka memang punya keahlian tidak dilakukan rotasi, ya, karena mereka sudah punya sertifikat kompetensi sendiri, ya, apalagi perawat NICU, kamar operasi gitu, enggak, ya. Saya tadi lupa bilang, mengatakan bahwa, biasanya yang itu tuh yang PK1 di ruang rawat Ruang inap yang rawat. kita bisa munculkan, ke ruang khusus gitu. Baik baik. Terima kasih Bu Juli, kita lanjutkan ya Bu ya. Heeh, Dari Pak Dewa Gede Wisnu Wardana dari Rumah Sakit Mangusada Badung maksud saya, izin bertanya Bu, apakah PP atau Katim perlu dibuatkan SK jika ada rotasi? Dan apakah PP atau Katim bisa kembali menjadi PA Bu di unit yang baru? Apakah perlu diberikan alasan kepada perawat yang dirotasi? Karena mendapatkan rotasi biasanya membuatkan kebingungan Ibu, kenapa dirotasi sedangkan dari kinerja sebenarnya tidak ada masalah. Silakan Bu Juli.
Aduh, ini pertanyaan bagus banget karena memang akan ke bidang perawatannya, rotasi, mutasi ya. Ini semua untuk kepentingan rumah sakit. Rotasi dan mutasi pasti untuk kepentingan rumah sakit. Karena kita kadang membutuhkan orang yang berkompetensi. Yang kita lihat ini keadaannya misalnya kita punya ruangan, misalnya kita punya ruangan OK, ternyata, misalnya kita punya ruangan khusus, aduh orangnya udah mulai kurang nih, siapa yang harus kita bina? Selain kita merekrut dari luar gitu, berarti kita harus mencari orang-orang yang bisa kompeten, yang ternyata dia punya dinilai nih di ruang rawat biasa gitu ya, ternyata dia bisa, pinter gitu ya, kenapa enggak itu kita latih gitu. Ada itu, kalau kita orang lain kita masukkan gitu, ternyata tenaga kita sebenarnya lebih gitu, ketenagaan kita lebih gitu. Jadi itu tugasnya si bidang perawatan tuh mencari, ternyata ada yang berpotensi di ruangan yang bisa kita mutasi ke ruang khusus. Kita ajarkan lagi, eee, ya program ini, mmm, banyak untungnya sebenarnya, banyak. Dan itu lebih, apa ya, dengan keadaan yang tadinya konstan gitu ya, ketemu orang baru ya, ketemu orang yang ternyata lebih berenergik gitu ya, berinisiatif, akan terikut lagi tuh orang-orang lamanya gitu ya. Mungkin secara kompetensi RKK masih kurang, tapi kita bisa buat pelatihan, kita bisa kredensial ulang gitu ya. Karena, bidang perawatan tuh kadang berpikir lebih luas untuk meningkatkan unit itu seperti apa. Butuh orang-orang yang bermotivasi lagi dimasukkan ke dalam gitu. Selain kita memotivasi tim tersebut, mereka butuh juga orang-orang yang, memotivasi lingkungannya. Kalau saya bisa menjawab begitu ya. Kemudian, tadi ini, Ada pertanyaan rotasi lanjutan ya, PP. Bu, ya? Iya, Betul betul. Kaltim sama PP. Nah, ini kan, harus ada SK-nya, ada, uraian tugasnya. Jadi, perawat primer itu biasanya megang uraian tugasnya, bisa aja kita punya PP banyak nih di rumah sakit kita, karena rumah sakit kita ternyata bagus tuh, banyak PP-nya. Ada pada saat, hari yang lain dia menjadi perawat pelaksana, tapi ada saat dia jadi PP gitu ya. Jadi dia biasanya mengantongi uraian tugas 2 gitu ya. Uraian tugasnya bisa 3 malah, tergantung ya kita bisa jadi Katim, bisa jadi PP, bisa jadi perawat pelaksana gitu ya. Ketika jadi dia perawat pelaksana apa yang dia lakukan gitu, dia bisa ngantongin beberapa uraian tugas gitu. Itu sebenarnya normally ya, tapi belum tentu kayak di rumah sakit saya sekarang nggak ada, malah uraian tugas PJ-SIP. Jadi dari kepala ruang lompat ke perawat pelaksana. Nah ini lagi tugas saya ini mencari mencari lahan celah untuk PJ-SIP. Di mana kita bisa letakkan untuk kita bisa masukkan ke corporate. Ini saya sudah koordinasi kepada HRD. Kenapa? Kami itu 24 jam kerja. Kami harus punya PJ-SIP. Saya berpikir kepala ruang jangan diganggu 24 jam, kasihan juga ya. Kan dia punya urusan anak, urusan keluarga gitu ya. Diganggu 24 jam saya pikir aduh sebenarnya nggak benar juga sih ya. Makanya ini lagi saya perjuangin tuh di uraian tugas ada keluar tuh kata-kata PJ-SIP. Tadi yang saya tunjukkan ke teman-teman template-nya saya di rumah sakit sebelumnya. Template di rumah sakit kita beda lagi. Nah, template kan beda-beda, tapi kita harus mengikuti rumah sakit kita dan kita mungkin bisa berjuang di situ gimana caranya mengembangkan eh, template yang ada supaya lebih terstruktur gitu. Ya, jadi ini ya harus ada uraian tugasnya ya. Kemudian ada yang belum terjawab nggak? Ada tambahan lagi Bu pertanyaannya, untuk Ah, tindakan delegasi yang dilakukan di IGD dibuat pada form apa ya Bu ya? Apakah ah. dokter IGD bisa menulis pendelegasian dari DPJP? Pada form pendelegasian, apakah perlu ditandatangani oleh pemberi delegasi dan pelaksananya Bu? Terima kasih. Ya, form delegasi harus ditandatangani. Ya, misalnya kalau kita nggak IMR berarti diletakkan di CPPT, tapi kalau kita IMR berarti di SOAP ya. Nggak usah pakai form tersendiri, tapi tertulis di situ. Tertulis apa yang kita mau kerjakan gitu ya. Pasang kateter nomor segini gitu ya. Oh itu mandat ya mandat. Kok delegasi ya sama hampir sama sih namanya penugasan ya. Jadi
eee, tertulis ya, tertulis tetap ada instruksinya dan harus ada tanda tangannya. Ya kan kalau dokter DPJP kan, mendelegasikan ke, dokter jaga. Dokter jaga tertulis tuh di situ. Nah, itu yang ngerjakan siapa? Perawat. Jadi bisa bisa. Jadi memang kan tugas kita kan ada nih, tugas kewenangan perawat kan ada. Jadi kita bisa baca dari situ. Harus ada sih, harus ada tanda tangan. Kalau Baik. di mhm. Baik, Bu Juli, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan untuk sesi terakhir ya, Bu, ya. Ada Ah, pertanyaan dari Ibu Lisbeth Kurning dari RSU Mitra Sejati Medan. Apakah diperkenankan, Bu, dilakukan rotasi atau mutasi akibat pembinaan, Bu? Silakan, Bu Juli. oke. Pembinaan nih, banyak hal ya. Jadi, berarti ada pembinaan etik gitu ya. Mungkin, bisa aja kayak dulu tuh saya ada yang berantem nih ceritanya gitu ya di unit tersebut gitu ya, mengakibatkan ya kita juga sebagai kepala unit jadi takut ya, jadi takut lah kalau dia jadi berantem apa yang harus dilakukan gitu ya. Biasanya kita tawarkan dulu kalau memang belum bisa berdamai ya, kita mutasi salah satu gitu. Ya biasanya mereka mengerti kok, mengerti, terus kita lakukan, adakan pembinaan gitu ya di, eee tempat lain, enggak, sebenarnya yang, diperkenankan itu untuk kedamaian bersama sih ya, kalau saya prinsipnya begitu. Nanti, jangan sampai, ya tadi ya, SP yang tadi keluar gitu, kadang kalau hubungan tidak kondusif jadi kerja juga nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika mereka mau, "Oh mau baikan, saya nggak mau lagi gitu setelah pembinaan," ya nggak apa-apa, kita terusin aja, malah kita, sering dekatkan supaya mereka, baik kembali. Tapi kok dikira memang nggak kondusif, ya terus ya, sambil dilakukan pembinaan. Oke, baik. Kemudian Yang terakhir ya, Bu, ya, dari Bu Femilda Luciawati dari Rumah Sakit Puri Cinere. Ini mungkin mirip dengan pertanyaan sebelumnya, Ibu. Untuk tindakan intubasi yang dilakukan oleh perawat, apakah harus ada formulir mandat yang diisi oleh dokter atau cukup dibunyikan saja di RKK, Ibu? Mohon oke, pencerahannya, Bu. Terima kasih. sebenarnya, tertulis juga. Tapi kok tertulis nanti malah itu ya, sebenarnya nggak boleh sih ya intubasi kecuali emergensi ya. Intubasi kan dilakukan oleh dokter, intubasi, tindakan intubasi, kecuali persiapan intubasi. Tadi ada RKK kita persiapan intubasi, tapi intubasi dalam kata kutip emergensi. Perawat misalnya wajib bisa melakukan gitu. Itu bisa dalam keadaan emergensi, berarti memang, emergensi situasinya gitu ya. Dokter bisa menginstruksikan lewat, telepon gitu, tapi perawat tersebut memang dikatakan kompeten. Misalnya, perawat anestesi PK3 gitu yang sudah ada pelatihan BHL gitu ya, bantuan hidup lanjut dan mereka sudah pernah dilatih intubasi gitu ya. Itu, bisa ditulis, nggak musti di formulir mandat, tidak, tapi tertulis di, catatan perawatan, ya ada di SOP tertulis, gitu. Itu udah kuat sama kita, udah kuat gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Juli. Semoga jawaban dari Bu Juli menjawab Iya, pertanyaan semoga dari Bapak Ibu menjawab semua ya ya. teman-teman. Baik baik baik. Bu Juli mungkin ada closing statement sebelum kita tutup Ibu, silahkan. Oh, iya iya. Untuk closing statement, perawat harus bisa menyiapkan waktunya. Waktunya setiap saat untuk apa ya, selain bekerja harus menyiapkan waktunya ya, 1 sampai 2 jam untuk belajar di rumah, mengupdate ilmu. Karena, ilmu keperawatan itu terus berkembang gitu ya. Jadi memang kalau udah di rumah memang, pasti kita urusannya keluarga, anak gitu ya. Tapi jangan sampai, eee, melep me apa, menyanyiakan waktunya. Siapkan waktu kita untuk selalu belajar. Sekarang belajar gampang, buat Google ya, baca HP udah belajar. Oke, Mungkin baik. itu.
Baik, terima kasih Bu Juli untuk motivasinya, terima kasih banyak juga untuk pemaparannya tentang pendelegasian dan juga mandatori untuk perawat di ruang unit khusus. Semoga nanti bisa kita ketemu lagi ya Bu ya di acara-acara lainnya. Terima kasih banyak Bu Amin. Juli, semoga sehat Mmm, selalu ya Bu ya. ya terima kasih teman-teman yang telah Baik. perhatiin. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan untuk semangatnya yang masih tetap dijaga sampai sore hari ini di jam saya sudah di pukul 16:05 sesuai dengan jadwal kita akan selesai di jam 16:25 ya Bapak Ibu sebenarnya tadi agak sedikit lebih maju tidak masalah dan kembali lagi Bapak Ibu kami berikan kesempatan sebesar-besarnya jika Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih banyak lagi langsung kepada para narasumber. Sudah dikirimkan juga buklet di dalam grup Bapak Ibu, sudah ada nomor kontak juga dari para narasumber yang sudah bersedia untuk diskusi langsung dengan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan.